Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Jeremy Berwijaya. Saya dari struktur data kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang main dari linked list yang berbentuk circular, yang mana nanti address lastnya, setelah last dia akan menunjuk ke address first dari list tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa list, ada list A, list B, list con, CP1, CP2, dan ada beberapa list yang belum saya realisasikan. Ada juga prosedur yang masih error di sini, jadi tidak semua prosedur atau fungsi saya jelaskan di video kali ini. Lalu saya sudah membuat list, ada A, B, dan CP1 di sini. Ya, yang pertama kita akan memasukkan dulu insert v-last 10, lalu insert v first 6, insert v first 2, dan insert v after 8 setelah elemen angka 6. Maka dari itu kita compile terlebih dahulu. Ya, sudah tampil di sini. Jika kita lihat pertama, di sini first-nya tadi yang terakhir adalah 2 di sini. Lalu setelah itu dia 6. Baru setelah itu int v after dimasukkan angka 8 setelah angka 6. Maka akan terjadi seperti ini. Lalu int v last. Int v last ini dia memasukkan elemen terakhir yaitu elemen 10. Dia akan masuk ke paling terakhir. Nah, untuk membuktikan ini circular atau tidak, kita menggunakan ini print address yang ada di sini. Lastnya sama dengan first dari A, list A. Dan lalu kemudian kita proses dari first hingga elemen terakhir yaitu last. While next last tidak sama dengan first A, maka last sama dengan next last. Ini di looping terus menerus hingga terakhir, hingga elemen ke-10. Maka kita print first A, address first A, dan next last, dan didapatkan hasil yang sama di sini. Ini untuk membuktikan bahwa list ini adalah circular, karena next last dia harus sama dengan first A atau first dari list tersebut, addressnya. Di sini saya juga memasukkan list B, saya masukkan 41, 21, 51, dan 31 di sini. Mirip dengan list yang A. Lalu terjadilah print B seperti ini, 21, 41, 31, dan 51. Di sini saya juga melakukan pengecekan address, apakah dia circular, dan ternyata benar. First B-nya dia adalah 107533376, dan dia sama dengan address dari next last, sama. Maka dia adalah circular. Setelah itu saya mencoba untuk mengkonkat list A dan list B, dan hasilnya adalah demikian. 2, 6, 8, 10 ini adalah milik A, milik list A, dan selanjutnya adalah 21, 41, 31, dan 51 ini adalah milik list B. Setelah itu saya cek kembali apakah list yang saya buat ini adalah konsi, apakah dia ini circular. Ternyata benar, first-nya adalah 100 sekian, dan next last-nya adalah sekian, dan dia sama. Maka dia adalah linked list yang circular. Lalu saya melakukan prosedur di sini adalah delete. Del v first, yang pertama adalah saya simpan di X, elemen 2 terhapus, karena tadi di list konsi sebelumnya ada 2, 6, 8, 10, dan seterusnya. Yang pertama akan terhapus, maka 2 ini akan dihapus, tidak muncul di dalam setelah delete ini. Lalu habis itu del v last, maka dia akan menghapus elemen yang terakhir. Maka elemen 51 ini akan dihapus, dan dia kosong. Lalu del v after, jadi dia akan menghapus elemen yang setelah angka 8 ini.
Setelah angka 8 tadi ada angka 10. Maka angka 10 ini akan tersimpan ke dalam X, dan X ini akan di print, elemen 10 dihapus, sehingga list konsinya menjadi 6, 8, 21, 41, 31. Nah, setelah dihapus ini apakah ada perubahan address mungkin antara first dan next class-nya? Ternyata tidak. First-nya dia sekian, dan next class-nya dia juga sekian, seperti pada program yang tadi telah kita jalankan. Dan mereka sama. Jadi di sini masih berbentuk list circular. Lalu selanjutnya di sini adalah jumlah elemen max, min, dan average. Ya, jumlah max, pertama saya print terlebih dahulu list konsinya biar kita bisa melihat list konsi yang terakhir ada 6, 8, 21, 41, dan 31. Saya menggunakan NB element untuk mengeprint jumlah elemen dari konsi, dan dia ada 5. Setelah itu saya menggunakan fungsi max konsi untuk mengeprint elemen mana sih yang sebenarnya paling besar nilainya, yaitu adalah 41. Lalu saya juga menggunakan fungsi min konsi. Di sini dia memberikan output nilai yang paling terkecil di antara semua elemen dari list konsi tersebut. Lalu di sini average dia memberikan nilai rata-rata, jadi 5 elemen ini jumlah lalu dibagi dengan jumlah elemen yang ada, berarti 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti semua ini dijumlahkan lalu dibagi dengan 5. Maka mungkin hasilnya adalah koma, tetapi karena yang diminta adalah info type average, jika kita lihat di sini dia menggunakan info type, maka dari itu hasilnya yang dibentuk adalah pembulatan ke bawah. Di sini pun dia address-nya masih sama karena di fungsi-fungsi ini tidak terjadi perubahan list apapun. Lalu saya bentuk lagi copy list. Jadi copy list ini gunanya untuk mengcopy list konsi ke dalam list CP1. Nah, di sini saya mengeprint list CP1 dan ternyata sama. 6, 8, 21, 41, dan 31. Di sini address-nya pun sama antara CP1 dengan konsi. Dari first-nya CP1, lalu next class-nya CP1, lalu first-nya konsi, dan next class-nya konsi. Dia sama. Setelah itu, saya menggunakan inverse. Inverse yang saya pakai di sini masih menggunakan f inverse list, yang inverse list sendiri belum masih error, masih error, belum jadi dengan benar. Saya menggunakan f inverse list karena f inverse list ini dia adalah fungsi yang berbentuk list, memiliki tipe data list, maka saya simpan ke dalam list inv. Di sini sudah saya buat terlebih dahulu. Maka setelah saya inverse konsi, dia akan tersimpan ke dalam inv, sehingga ketika saya print info inv, dia sudah menjadi kebalikannya dari konsi. Kenapa konsinya kok tidak berubah? Karena hasil inverse dari konsi dimasukkan ke dalam list inv, maka list konsi tetap 6, 8, 21, 41, dan 31. Sedangkan list inv yang hasil inverse tadi, dia akan berubah. Dan di sini pun, walaupun ketika dia inverse, setelah saya cek next class dan first-nya, ternyata dia memiliki address yang sama. Artinya, list inv ini adalah list circular. Nah, yang terakhir, saya mencoba search break. Nah, jadi di sini saya mencoba elemen sebelum 41 itu berapa sih? Nah, di sini saya menggunakan konsi. Jika kita lihat di konsi di sini adalah 6, 8, 21, 41, dan 31.
Kita ingin mencari elemen sebelum 41, maka dari itu saya menggunakan info search break listnya, lalu ini adalah info type-nya, lalu di sini adalah penyimpanan address-nya tersebut. Sebelum 41 yaitu adalah 21, maka nanti ketika kita print infonya dia akan mengeprint 21. Kalau misalkan sebelum angka 8 berapa? Misalkan di sini sebelum 8. Lalu saya ganti juga di sini sebelum 8. Ketika saya compile kembali, dia harusnya menghasilkan angka 6. Yes, dia menghasilkan angka 6 karena dia sebelum 8. Seperti pada list konsi yang ada di atas ini. Ya, begitu penjelasan dari saya. Ada beberapa prosedur dan fungsi yang belum terrealisasikan atau masih error, kiranya ditunggu sebentar. Terima kasih sudah mendengarkan, kiranya bermanfaat.